Parah sebut kematian Djahjo Kumolo karena karma Habib Rizik Syihab dan FPI. Orang ini tuai pro dan kontra. Waktu yang lalu siap-siap ya kan diberi sanksi. Kata Pak Djahjo Kumolo menegaskan ASN tidak boleh terlibat dengan HTI dan FPI. Nah, itu jejak digital yang kelak akan menjadi hujah, akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Allahu Akbar. Itulah jejak digital yang kelak akan menjadi bukti yang sahih. Apa yang kita lakukan nanti apa di dunia ya kan gimana tuh ya kan. Nah, jadi masih ingat, masih kepikiran juga dengan Habib Rizik Syihab ya kan, bahwa beliau mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat kepada siapa saja yang diduga mengkriminalisasi habaib, ulama dan ormas Islam. Nauzubillah min dzalik. Dalam Islam itu kalau kita bersalah kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, itu kita minta ampunnya sama Allah langsung. Enak gitu, Allah Maha Pengampun. Tapi jaga diri kalian, jaga lisan kalian, jaga tingkah laku kalian, jangan sampai menyakiti orang lain. Itu Allah tidak akan mau mengampuni sampai orang yang lu sakiti, orang yang lu zalimi mengampuni kalian. Ini nyata saudaraku, Al-Quran tidak mungkin berdusta. Ini nyata. Sudah banyak pembenci ulama Habib yang mati. Apa itu tidak kamu jadikan ibroh, nggak kamu jadikan pelajaran? Kondisi seperti ini, dimensi seperti ini, momentum seperti ini, kejadian seperti ini, pasti imanku mengatakan, imannya orang Islam mengatakan pasti akan kalian alami, akan saya alami juga. Mati kalian di alam barzakh. Siap-siap. Ya, pesan gue hati-hati aja dalam hidup, hati-hati. Ya jangan lu kira lu hidup di dunia terus kalau mau pejabat, mau raja kagak mati. Udahlah mati. Lu gue mati. Salah seorang pengguna akun Twitter menuliskan cuitan soal meninggalnya Djahjo Kumolo, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Pengguna Twitter tersebut mengaitkan kematian Djahjo Kumolo dengan ex-pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dalam penilaiannya, ia menduga kematian Djahjo Kumolo merupakan karma dari Habib Rizik Syihab. Pernyataan itu diutarakan oleh pemilik akun @RobertKenArok di kolom komentar Menko Polhukam RI Mahfud MD pada pukul 12.48 WIB Jumat 1 Juli 2022. Akun tersebut menyebutkan duganya itu didasari atas rekam jejak Djahjo Kumolo yang dinilai pernah menyenggol Habib Rizik Syihab kala kasus overstay di Arab Saudi dan keterlibatan pembubaran FPI. Kendati sebenarnya akun tersebut mengaku tidak patut menghakimi kematian Djahjo Kumolo lantaran karma dari Habib Rizik Syihab. Sontak cuitan akun tersebut menjadi sorotan dan mendapat beragam komentar. Ada yang berpendapat, ada pula menyayangkan pernyataan tersebut. Tanggapan layar pengguna Twitter milik @RobertKenArok. Melihat komentar sejumlah orang, akun tersebut pun meluruskan pernyataan tersebut sebatas peringatan saja kepada Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Polhukam RI Mahfud MD mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Djahjo Kumolo, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi pada hari ini Jumat 1 Juli 2022. Almarhum Menpan RB Djahjo Kumolo menyampaikan pesan menyentuh ke sang istri Erni Guntarti sebelum meninggal dunia. Diketahui Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau Menpan RB Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Menpan RB mengaku ingin tutup usia ketika menjalankan tugas. Hal itu diungkapkan istri Djahjo Kumolo, Erni Guntarti, sesuai mengikuti proses pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Jumat 1 Juli 2022. Erni menuturkan, dirinya berkenalan dengan mantan menteri dalam negeri itu sejak di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, ketika menikah keduanya pun menjalani hidup apa adanya. Djahjo, kata Erni, adalah sosok yang tak pernah memaksanya untuk selalu di rumah, melainkan selalu mendukungnya. Ia pun mengungkap kebiasaan baru Djahjo belakangan ini, yakni mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran jelang lelap. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. Diketahui Djahjo merupakan polisi senior PDIP. Djahjo juga pernah menjabat sebagai jajaran DPP sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Pada tahun 2014 ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Lalu pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 sampai 2024, Djahjo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB. Diberitakan sebelumnya, jenazah Menpan RB Djahjo Kumolo rencananya akan dimakamkan
di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat 1 Juli 2022 sore. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Djahjo Kumolo meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Budi Waluyo, Jakarta. Eriko Sutarduga juga menyampaikan rencana pemakaman tersebut ia sampaikan setelah bertemu dengan pihak keluarga di Rumah Sakit Budi Waluyo. Sementara, putri pertama dari Djahjo, Ajeng, membenarkan kabar kematian dari sang ayahnya. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Djahjo Kumolo sebelumnya dikabarkan masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan intensif. Kabar tersebut dikonfirmasi Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini. Dia menyebut Djahjo sudah dirawat sekitar 1 minggu. Namun, Rini tak mengungkap sakit yang dialami Djahjo. Kabar sakitnya Djahjo Kumolo dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod Saiful Hidayat mengatakan Djahjo Kumolo saat ini sedang sakit dan perlu beristirahat. Terkait penyakit yang diderita Djahjo, Jarod belum mengetahui secara pasti. Ia juga tak membeberkan secara pasti Djahjo dirawat di rumah sakit mana. Djahjo hanya meminta agar semua pihak mendoakan kesembuhan politisi PDIP tersebut. Dikutip Kompas TV, Djahjo Kumolo sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Selasa 21 Juni 2022, menyempatkan untuk menjenguk Djahjo Kumolo. Di acara Rakernas 2, Djahjo Kumolo yang juga mantan sekjen PDIP itu juga tidak tampak hadir di lokasi. Untuk menggantikan tugas Djahjo yang sedang sakit, Presiden Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Mahfud pun membenarkan penunjukan itu. Sebagai Menko Polhukam dan AD interim Menteri PAN RB, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan pada Rekornas tentang pegawai non-ASN, tenaga honorer, dan outsourcing. Mahfud juga meminta doa agar Djahjo segera sembuh dan dapat bekerja seperti biasa. Dikutip dari situs pribadinya, Djahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Desember 1957. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Djahjo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dan menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah 1. Ia juga menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan reformasi di DPR RI. Djahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010 sampai 2015. Yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDIP. Djahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya.